Dengan adanya klien kami diduga bahwa dia diintervensi oleh 2 orang oknum kepolisian. Tujuan kita kesini hari ini, Bang. Saya selaku Ketua Umum DPP BPH Perisai Kebenaran Nasional, pemerhati penegakan hukum dan narapidana serta sosial di masyarakat, bersama tim Advokat LKBH pada hari ini ada di sini terkait dengan adanya klien kami diduga bahwa dia diintervensi oleh 2 orang oknum kepolisian Polsek Bekasi Selatan, di mana bahwa beliau ini sudah selesai perkaranya. Bahkan penyelesaiannya pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh RJ, Restoratif Justice, di mana beliau berdamai, tapi perdamaiannya pun sampai melambung, ya. Ya, pelanggarannya 362, ya. Nah, pencurian biasa, ya, tidak dengan kekerasan, itu juga kejahatan. Tetapi sudah ditahan dia 2 minggu, berapa? 40 hari. Terus dimintain oleh polisi berapa? 25 korban 29. 25 korban ke polisi, terus Yang 29 ke korban. yang 29 ke korban. Nah, akhirnya setelah pulang mereka, awalnya kami mau membela mereka karena waktu mulai penangkapan di wilayah Cakung, pertamanya di Cakung ini ditangkap diamankan oleh masyarakat karena lotus deliktinya di Polres Bekasi Selatan. Lalu akhirnya kami limpahkan ke sana. Ya, saya sebagai Ketua Umum ditelepon oleh adik saya Ratna yang adalah bagian daripada PKN. Kita mau bela, pas datang ke sana kita mau pengacara, nanti pengacara ngasih pendapat, dihalangi oleh penyidik, nggak usah pakai pengacara. Padahal udah 40 hari. Nah, udah cukup, nggak usah, pokoknya kita bela. Pertama, motor 3, 2 kita hilangkan barang bukti, shotgun dengan uang keluar sekian. Nah, belakangan pengacara datang, gimana? Dilarang, nggak usah pakai pengacara. Kami mundur. Ternyata dibilang nggak bisa keluar, akhirnya apa? Keluar dengan uang 25 juta kepada korban. Hasil daripada motor yang dicuri udah dipulangkan. Uang yang dikasih ke kami awalnya untuk bersidang, rencana mau sidang, kan 2 orang ini. Ini harus sidang, ini bisa sampai 8 kali sidang. 10 juta udah kita pulangkan, betul nggak? Ya. Udah ya? Udah kita pulangkan. Kami nggak dapat apa-apa karena kami pure membantu masyarakat. Tapi oknum kepolisian dari Polsek Bekasi Selatan tidak benar dalam melaksanakan tugas, membuat sebuah sistem sepertinya gimana lah gitu. Saya minta mungkin yang lain mau dikasih keterangan. Itu datang saya ke sini dan tadi udah jumpa dengan Kapolres. Saya sampaikan kepada Kapolres, tolong ini disikapi, ada banyak sekali pelanggaran oknum kepolisian di Polres Bekasi Kota ini. Ya, di zamannya Kombes Pol Pak Endarto, saya berteman akrab dari sesi mendukung Polri, bukan dalam pribadi. Tapi belakangan ini kok makin banyak lagi nih oknum yang nggak benar ini diduga, ya. Makanya kami sampaikan kepada Kapolres, tolong disikapi ini. Masa bisa habis dari Paminal tadi kami di tengah jalan diikuti oleh oknum polisi itu 2 orang disantroni, nggak boleh ya ngomong ya ke Paminal ya, kalau nanti diperiksa saya ngasih uang, itu udah saya bantu, kami laporkan. Saya bilang tadi sama Kapolres, selamat datang buat Pak Kapolres, kami hormat sebagai masyarakat kepada Bapak, mohon disikapi, kalau tidak bisa diselesaikan kami akan membuat demonstrasi untuk wilayah Polsek Bekasi Kota dan tempat ini, atau kalau tidak kita buat statement dan laporan kepada Polda Metro Jaya, karena saya tahu bagaimana Pak Fadil Imran, Irian Imran itu menyelesaikan tugas. Bahkan Teddy Minahasa pun diperintahkan dia anggotanya untuk menangkap. Pertanda Fadil Imran, seorang jenderal Bravo, ya. Kita lihat dulu ini Kapolres, benar nggak dia dalam tugasnya? Bisa nggak dia menampung, ya? Kami lihat tadi dia, ya, diterima kita oleh Kapolres, tapi kita belum lihat actionnya. Saya kira itu aja. Silakan ceritain dikit Pak, itu kronologis ditangkap ditahan 40 hari, itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Silakan. Tanggal 10, terus keluar tanggal 15, 10 September, 10 Desember sampai 16 ya, 15 Januari. Itu Bapak posisi ditangkap di mana Pak? Di Cakung.
Cakung, terus dilimpahkan ke Bekasi Selatan. Bekasi Selatan. Iya. Itu Bapak diminta uangnya gimana Pak? Tahapnya Pak? Tahapnya 5 juta, 5 juta untuk ngilangin BB, yang 20 biar bisa pulang kan gitu. Terus si korban mintanya 29 juta. Itu uang itu kata siapa yang meminta Pak? Kalau yang untuk 29 itu korban langsung. Kalau yang untuk 20 dari Polsek, 5 juta dari Polsek yang minta. Itu langsung meminta dari Polsek. Terus Bapak bayarnya cash atau transfer? Yang ngasih bini. Pakai kwitansi atau enggak Pak? Ada yang kamar mandi dikasih gitu ya. Totalnya berapa Pak? 25 juta. Kalau sama korban 54. Setelah bayar itu Bapak gimana lagi Pak yang dirasain Pak? Intimidasi itu kayak gimana? Ya, supaya jangan dilapor ke ini. Nah iya biar kayak tadi jangan sampai cerita keluar lah gitu Pak. Kalau ngasih duit ke pihak penyidik gitu. Dan dilarang pakai pengacara ya. Iya. Ada Pak larangan pakai pengacara? Intimidasi ya. Jangan nggak usah tanda tangan gitu. Kalau emang nggak mau pakai pengacara nggak usah tanda tangan. Oh gitu. Berapa? Total semua 54. Kerugian semua total. Oh 70-an Pak. 70-an. Iya. Selain polisi siapa saja yang kamu Ya, kasih? Yang kalau menunggal Bukan Kapolsek Pak. Putra sama 12 juta calo. Iya, yang mau ngurusin gitu. uang kami yang dikasih ke kami untuk sidang kan 2 orang ini udah kan misalnya kata polisi udah sidang aja kami pulangkan kan Iya. kami pulangkan ya. Oh, 2 orang ya? 2 orang yang gitu. 70 juta itu 2 orang. Iya. Dua pihak, 2 Iya. orang. Ada apa Pak langkahnya Pak? Jadi ini berawal dari kecurigaan kami bahwa ada koneksitas atau ada hubungannya. Karena waktu kita datang kan kok diketahui oleh polisi itu Ya, pihak Polsek. Sehingga kita pikir itu ada koordinasi dengan mereka dengan Paminal. Itu sebabnya kita datang sini untuk mengadu ke Kapolres. Nah, gitu. Jadi langkah-langkah kita ini kita akan ambil langkah-langkah hukum untuk menegakkan supremasi hukum untuk tegaknya hukum di negara ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Beni, kami akan menempuh jalur hukum jika memang terbukti adanya pembiaran hal-hal seperti ini. Karena kita mengingat klien kita ini orang yang tidak mampu, tapi kenapa masih harus diperas atau di hampir kerugian 70 juta. Padahal dia sudah tidak mampu, makan pun juga utang. Itulah makanya kita menghadap kepada Kapolres supaya ini ditindak tegas oleh oknum-oknum yang terlibat di dalam perkara ini. Supaya ini menjadi presiden baik, karena kan Kapolres baru ini Pak Dhani. Jadi ini menjadi langkah-langkah dia untuk supaya membersihkan bawahannya, supaya Bekasi ini jadi benar-benar polisi yang disegani, jadi presiden untuk seluruh Indonesia, jadi percontohan. Untuk masalah item yang kita sampaikan ini kita lihat dulu ya dalam berapa hari? 14 hari ya ditindak tegas enggak ya. Nah tapi saya kira 14 hari udah kelamaan ya. Kami minta mungkin dalam waktu 3 hari lah. Tadi yang disampaikan Kapolres apa Pak? Boleh? Saya masih baru, saya nggak tahu semuanya itu. Atas hadirnya PKN kami terima katanya. Tapi saya tetap mengatakan karena Bapak baru maka kami menghormat Bapak dan menyampaikan kepada Bapak banyak permainan oknum aparat kepolisian yang diduga ngebalelo lari dari panggilannya. Belum lagi terkait masalah narkoba dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami tetap kooperatif mendukung Kapolres karena sudah kita dukung sejak semula Kapolres di tempat ini. Itu yang menjadi harapan kami. Ya, saya kira itu aja.